Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun dipakai di waktu sahur. Saya tak lagi memantun karena sudah dibacakan Pak Gubernur. Cakep. Itu sekedar menjawab pantun saja. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil Alamin. wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Tadi Bapak Gubernur Kalimantan Utara menyebut nama Ustadz Abdul Somad. Ada satu kalimat yang saya pegang, saya ingat. Beliau mengatakan ini Ustadz luar biasa. Iya. Tapi kalau boleh saya koreksi Pak Gubernur, yang betul itu adalah ini Ustadz biasa di luar. Iya. Tapi akhir-akhir ini memang sulit untuk mengurus izin tabligh akbar di luar. Jadi di dalam masjid dibuat. Tapi Masya Allah di luar ada layak. Zainal itu artinya perhiasan. Arifin artinya wali-wali Allah. Zainal Arifin artinya perhiasan wali-wali Allah. Masya Allah. Sebelum itu Habib kita mengatakan bahwa negeri ini negeri wali-wali. Ada ziarah wali-wali. Dan kalau kita lihat ada satu logo yayasan, Yayasan Aulia. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Begitu bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Kalau bahasa Indonesia cukup diulang. Kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Mudah-mudahan beliau menjadi perhiasannya wali-wali. Amin. Karena nama adalah doa. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare dari Inggris. Bagi dia nama itu tidak penting. Sekarang banyak orang ngasih nama anak main ilmu namanya cocokologi. Apa yang sesuai, itu dia kasih nama. Lagi tren sekarang menggabungkan antara nama bapak, nama ibu, nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, lahir anak Letoy. Cobalah kasih nama yang baik-baik. Barokah doa, akhirnya beliau diangkat Allah menjadi perhiasannya wali-wali yang ada di Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sebelum kemari tadi dibawa mampir singgah ke rumah Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Saya sudah banyak mampir ke rumah wali kota, ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah bupati. Biasanya mereka mengidamkan makanan, paling banyak ikan itu 1-2 ekor. Tapi di Bulungan luar biasa, 1000 ekor. Ikan apa namanya? Siapa yang mau makan malam 1000 ekor, datanglah ke Bulungan. Luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa itu tak bisa diwakilkan dengan kata. Kalaupun ingin mencoba memilih kata untuk mewakili rasa, rasa pasti didustakan oleh kata. Andai aku menceritakan apa yang kurasakan saat ini, rasamu belum tentu rasaku. Ya. Pak Bupati ini orangnya beruntung dan bertuah. Kenapa? Ibunya masih ada. Ini ibu saya Ustaz Somad, saya salami, saya cium tangannya. Ustaz Somad boleh salaman dengan perempuan? Sudah tua boleh.
ceramahnya ini. Kenapa Ustaz Somad katanya ceramah tidak boleh sentuhan dengan tangan perempuan? Dengan ibu kita. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat bini orang, jangan lupa bini kita. Mudah-mudahan Pak Bupati banyak semua sehat badan. Amin. Sampai beliau ada anak muda yang luar biasa menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nama beliau adalah Bapak Hasan Basri. Hasan artinya baik, Basri artinya orang Basrah, Irak. Jadi beliau ini aslinya dari Irak. Seorang ulama besar bernama Imam Hasan Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud yang dikirim Nabi ke Irak. Lalu kemudian setelah itu datanglah orang-orang Irak yang belajar. Maka mereka mewarisi ilmu para nabi, para sahabat. Nama ulama diambil jadi nama anak-anak, nama orang-orang, nama manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Tujuannya untuk apa? Supaya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang selalu kontak dengan saya para habaib, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Habib Muhammad Barakbah. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Karena sujudnya satu hari 1000 kali sujud, maka dia digelar dengan Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman, negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berkahilah Yaman. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu, ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf, maka dipanggil dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf, ditulis as-segaf. As-segaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar. Itulah dia marga para habaib yang sampai ke Nusantara dan sampai ke Bulungan, dan sampai hari ini mereka masih ada. Al-Jifri, Al-Haddad, salah satunya adalah Barakbah. Jadi ketika kami bertemu dengan kedua persatuan para habaib zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Rabitah Alawiyah, namanya adalah Sayyidi Al-Habib Zaid bin Sumaid. Kata beliau, ada beberapa marga habaib yang sudah tidak ada lagi di Yaman, sudah punah. Di antaranya adalah marga Barakbah, dan itu masih ada di Bulungan. Jadi Barakbah ini mesti punya anak banyak supaya masih hidup lagi sampai hari kiamat. Ingat, saya hanya mengatakan anak banyak, bukan istri. Saya mesti jelas ini menyampaikan. Nanti dipelintir ceramah saya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kasdim, Bapak Kasreh, Ustadz Somad ini yang disebutnya bupati, gubernur, habaib, ulama, Pak Kasdim, Pak Kasreh. Tak adil Ustadz Somad ini. Kami datang menunggu dari tadi. Kenapa kau Ustadz sebut? Kalau saya bahas satu-satu, azan subuh baru selesai. Bagaimana cara menyampainya biar supaya semua kena? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Di tempat lain
foto-foto. Tapi di Bulungan gambar saya saja yang lima. Tak di mana dapat panitia. Warna baju tidak ada hubungan dengan warna partai apapun. Memupuk keimanan dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang masih belum bisa membedakan iman dan takwa. Ya. Kalau anak-anak kita ditanya apa itu iman? Iman adalah iman. Takwa, takwa adalah takwa. Apa beda iman dengan takwa? Jangan banyak tanya. Banyak tanya Yahudi masuk neraka. Luar biasa. Ada teman kita ngasih tahu, ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Ada razia lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada Allah. razia. Karena percaya bahwa ada razia, lalu sebelum berangkat cek helm, bunyi klik atau tidak, buka kantong, lihat STNK BPKB, bayar pajak atau tidak, sampai pas mau berangkat tutup pentil ban pun dilihat. Saking takutnya, maka takutnya dengan menyiapkan surat-surat dan helm itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya definisi dengan contoh itu lebih paham, lebih masuk ke akal pikiran. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa itu beda iman dengan takwa? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Kena tilang. Percaya ada razia, itu namanya iman. Karena percaya ada razia, lalu menyiapkan surat-surat, helm, pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, maka kesiapan untuk mengikuti aturan itu namanya takwa. Saya masih belum jelas Pak Ustaz. Oke, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balon itu ada 5. Ya. Karena di situ hanya disebut merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu, biru dan ungu. Tidak ada balon hitam. Balon hitam itu yang dipegang dokter di puskesmas. Diikatnya lengan kita, dipencet-pencetnya balon hitam, lalu setelah itu dia katakan, Bapak kena penyakit darah tinggi, darahnya 150 per 180. Percaya kepada ucapan dokter itu namanya Iman. beriman kepada apa? Beriman kepada dokter. Lalu karena kita kena penyakit tekanan darah tinggi, lalu apa kata dokter? Jangan banyak makan minyak, jangan makan kepiting, jangan makan telur, jangan telur puyuh, jangan minum susu, banyak makan buah, rajin olahraga, jangan mikir macam-macam. Ikut kata, nasihat, saran dari dokter, itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya di beberapa tempat 2 kali contoh jelas. Apalagi di Bulungan. Karena di Bulungan ini orangnya cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu? Makanannya bergizi dan berkualitas. Karena kabarnya ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut, sungai naik ke sampan sekali. Dari sampan masuk ke kulkas sekali. Dari kulkas masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 3 hari berturut-turut 5 kali. Tidak terlalu jauh adat istiadat. Walaupun saya mau sampai ke Bulungan ini luar biasa. Habis sholat subuh berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta terbang sampai ke Balikpapan. Tak tahu tak berapa menit. Pokoknya tertidur, saya buka kaca masih di awal juga. Mendarat di Balikpapan, naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor.
sampai di Tanjung Selor, datang ke Masjid Al-Istiqomah. Begitu ngobrol dengan orang di sebelah, orang Riau juga. Rupanya Pak Gubernur dulu lama tugas di Riau. Saya ini dari Riau, Ustaz Somad. Dalam hati saya, jauh-jauh terbang, orang kampung juga. Beliau tugas di Polda Riau, Polda Airut, kantornya nama kotanya Perawang. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Riau ada kota namanya Perawang. Perawang itu asal kotanya Perawan. Tapi kalau di sana banyak saudara kita orang Bugis Makassar, jadi Perawang. Itu yang ngomong begitu itu Ketua Persatuan Keluarga Bugis Makassar Riau, namanya Pak Daeng Yusuf. Ketika bercerita tentang pengaruh Bugis Makassar di Riau, sampai-sampai mereka robah nama kota itu dari Perawan menjadi Perawang. Makan pisang di bawah jembatan. Begitulah asimilasi budaya. Kami negeri Melayu, tapi semua suku bangsa ada di sana. Karena kita sudah bersama dalam kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Jadi secara budaya tidak begitu jauh, fisik rupa bentuk wajah juga mirip-mirip. Lalu kemudian agama juga demikian. Kami dulu punya kesultanan Melayu namanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Perawang itu masuk dalam Kesultanan Siak. Sama-sama berawal 1723-24. Sedangkan Kesultanan Bulungan juga 1730-an. Jadi masih kepala 17 sekian. Itu untuk adik-adik yang mau ngerti sejarah mudah. Sultan yang pertama di Bulungan namanya Wira Amir, gelarnya Amirul Mukminin. Amir pemimpin, Mukminin pemimpin orang yang beriman. 300 tahun kekuasaan Bulungan. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Bulungan menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949. Sedangkan Riau bergabung pada tahun 1946. Tolong ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Kami gak usah nulis Pak Ustaz, gak usah ditulis karena ceramah saya malam ini direkam, kamera dekat maupun kamera jauh. Nanti tinggal ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak dikatakan menanamkan iman? Mengapa dipakai kata memupuk iman? Karena tidak ada orang lahir yang tidak beriman. Semua anak yang lahir dalam keadaan beriman. Kata siapa? Kata Nabi. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kosong. Fitrah bukan kampas yang belum dilukis. Fitrah kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati karena tidak disiram dan tidak dipupuk. Itulah mengapa dipilih kata pupuk. Bagaimana memupuk iman yang sudah ada dalam diri anak-anak kita ini? Maka anak ini dihadirkan dalam kajian. Pengajian subuh besok insyaallah, kultum zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian iktikaf malam, pengajian tahajud bulan Ramadan, tabligh akbar. Jadi kalau Habib ditanya orang, ini Abdul Somad ini dalam rangka apa? Gak ada rangka-rangka kata dia. Yang namanya memupuk iman itu gak pakai rangka. Pagi, petang, siang, malam dia mesti dipupuk. Kalau tidak dipupuk dia akan kurus dan mati. Oh, kalau begitu Ustaz ini kurus karena tidak dipupuk. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya kena dalam masjid
Anaknya di luar masjid, 3 album kita mainkan. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu bahasa Arab. Nuh, orang Barat menyebutnya Noah. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam, mau tenggelam, dia panggil anaknya, ya